Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fairuzi Ahmad Ramadhani Muda. Sebelumnya kita sudah membahas tentang demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ayo kita lanjut pembahasan kita. Perkembangan partai politik di Indonesia. Partai politik mempunyai ajaran, haluan, adicita, dan tujuan tertentu yang diterapkan dalam rencana mereka. Sebuah partai politik memiliki pemimpin dan masyarakat. Dengan demikian, partai tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan konteks sosial tidak dipisahkan dari sejarah. Mengenai sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah berkembang di Indonesia sejak era liberalisme dan demokrasi terarah atau Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Adapun perkembangan partai politik di Indonesia itu terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Partai Politik Masa Demokrasi Liberal, Partai Politik Masa Demokrasi Terkelola atau Orde Lama, Partai Politik Masa Orde Baru, dan Partai Politik Masa Orde Reformasi. Perkembangan partai politik ini berlangsung dari tahun 1950 hingga sekarang, dan pada saat itu pun Indonesia masih mengalami perkembangan dalam hal partai politik. Pada perkembangan partai politik masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem kabinet parlementer dengan banyaknya partai politik dan suhu politik yang semakin meningkat. Indonesia pada era ini menganut sistem multipartai. Jumlah total partai politik adalah 29. Saat itu, Indonesia adalah sistem multipartai yang tidak memiliki hasil positif. Selain itu, banyaknya jumlah pihak menimbulkan persaingan di antara mereka, yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Saat itu, partai politik hanya fokus pada kekuasaan. Hal ini ditandai dengan fluktuasi kabinet dalam kaitannya dengan kekuatan partai. Kabinet Indonesia pada era Partai Demokrat Liberal terdiri dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Pada tanggal 28 Oktober 1956, Soekarno mengemukakan gagasan menyerukan pembubaran partai politik dalam pidatonya. Ia kemudian mengajukan gagasan untuk mengembangkan konsep pemerintahan baru yang disebut demokrasi terpimpin. Partai Natsir dan Masyumi menolak gagasan ini karena percaya bahwa mengubah sistem demokrasi menjadi kediktatoran berarti menghancurkan demokrasi juga. Era demokrasi terkelola atau Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga tahun 1965. Sejak zaman Orde Lama atau demokrasi terkelola, kekuasaan terpusat pada 3 faksi, yaitu Presiden, PKI, dan TNI AD. Terlepas dari kekuasaan tersebut, partai politik tidak memegang peranan yang terlalu penting. Partai politik lain yang berideologi agama mengalami marginalisasi dan hanya menjadi pelengkap terminologi kerja sama paksa, nasakom, nasionalis, agama, komunis. Oleh karena itu, pemerintah saat itu seolah-olah menyambut baik aliran agama, padahal sebenarnya itu adalah manuver politik. Pada masa Orde Lama, PKI mempunyai peluang untuk melebarkan sayapnya seluas-luasnya. PKI mencapai perkembangan pesat dengan dukungan penuh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden tahun 1959. Soekarno memperkecil partai politik yang ada pada saat itu, sehingga hanya menyisakan 10 partai, termasuk NU, PNI, dan kelompok komunis. Ia tidak hanya membubarkan partai politik yang tidak memperhatikan standar Kepres, tetapi juga membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat untuk gotong royong, yang diangkat langsung oleh Presiden.
Seiring berjalannya tahun 1965, aktivitas PKI semakin aktif. Bahkan, di partai politik yang semakin kelam, kemajuan PKI tiba-tiba terpuruk dengan pecahnya peristiwa Ruban Buaya pada tanggal 30 September 1965. PKI menculik 7 jenderal TNI AD dan melakukan pembantaian tidak manusiawi. Dan itulah perkembangan partai politik di Indonesia. Yang pertama di masa demokrasi liberal dan yang kedua masa demokrasi terkelola. Kita lanjut pembahasan kita di video berikutnya. See you.